Businessman Opinion. FIFA akhirnya memutuskan untuk membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini, dan kemungkinan Indonesia juga akan dikenakan sanksi oleh FIFA. Hal itu terjadi lantaran penolakan tim Israel berlaga di Piala Dunia U20 oleh beberapa pihak, termasuk tuan rumah Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan alasan Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel dan konstitusi Indonesia yang menentang penjajahan di atas dunia. Apa komentar Anda mengenai keputusan FIFA membatalkan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 ini? 6339160. Dengan pantun hanya 2 titik merusak susun seberangnya tuh, kacau semuanya, apalagi mau jadi presiden, jadi nggak netral deh. Terima kasih. Ini kan buat perhatian pemimpin masa depan ya, kalau bicara itu yang bijak. Bagaimanapun kan Israel itu ada negaranya, ada orangnya, Palestina juga ada orangnya, ada tanahnya, ada bangsanya. Makanya ya kita ya di tengah-tengah lah, harus baik sama Israel, harus baik sama Palestina gitu kan, kalau mau dari tempat jadi pemain global lah gitu. Jadi jangan pikirannya yang jernih-jernih gitulah. Makasih ya. Oke, ya terkait pernyataan atau statement dari Pak Wayan Koster ya, Gubernur Bali, dan Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah ya, itu ya orang tadi dari pagi saya dengar ya, kalau ngomong pencitraan di tahun politik betul adanya. Kalau menurut saya ya mengikuti jejaknya Pak Anies gitu kan, pencitraan, cuma nggak mikir gitu loh bahwa income yang bisa diterima ya kan, bahasanya tuh yang masuk ke Indonesia income wisatawan itu berapa banyak gitu loh. Itu yang nggak dipikirin satu oleh mereka yang cuma pencitraan gitu loh kan. Dan kalau memang sudah berkoordinasi ya kan, tahu efek jangka panjangnya gitu loh, harusnya apa ya, kalau nama pemimpin itu jangan hanya speak doang di itu atau angkat tangan. Kita kalau sudah koordinasi kita segala macam, aduh itu nggak mikir jangka panjang. Nama kata orang junior kita yang U20 17 sepak bola nggak bisa main ya kan, Liga 1 Liga 2 yang dibilang Pak Arya itu juga nggak bisa jalan ya kan. Yang ketiga lagi, kita udah diketahui sama seluruh dunia gitu loh, udah tanda tangan di atas kertas, punya komitmen, tapi ya akhirnya ketahuan kan bahwa Indonesia jadinya gara-gara segelintir orang yang bahasanya jadi yang tidak melakukan komitmen sesuai dengan apa yang diomongin di awal, jadinya begini gitu loh ya kan. Aduh apa ya, kasihan banget gitu loh ya, kasihan banget buat mereka yang melakukan statement sama itu, terutama ya kayak ya alasannya sorry kata nih ya yang dibelanya Palestina, tapi Palestinanya juga apa itu nyampe aja buktinya kan, benar kan kata Pak Arya ya. Itu aja mau saya, terima kasih. Menurut saya dengan adanya kejadian ini ya, Indonesia membatalkan FIFA membatalkan event 20 ya. Ini akan memperkeruh situasi politik di Timur Tengah. Ini dianggap Israel sama Palestina ini malah Israel menganggap bahwa Indonesia ini adalah biang keroknya gitu loh. Bukan malah sebaliknya mendamaikan. Nama ini malah membuat orang-orang di Israel itu menjadi semakin keras gitu, semakin keras kepala mereka. Karena kan kita sudah tahu ya kan, bahwa Israel itu negara yang sangat kuat di kawasan Timur Tengah gitu loh. Kalau kita hadapi seperti ini ya, ini menurut orang Israel kita sebagai pemicunya gitu, menurut saya itu. Terima kasih. Kan sangat disayangkan ya, karena putusan kejadian ini kan sebenarnya ini nuansa politiknya kuat ya Pak ya. Jadi dilihat dari alasannya karena undang-undang dasar kita melarang Israel ya kan, karena Israel itu menduduki Palestina. Tapi di lain hal itu Rusia invasi ke Ukraina itu juga menduduki, tapi bisa diundang ke Bali ya kan, bisa datang, mereka nggak salah.
Padahal sama itu sama-sama menduduki. Nah makanya ini katanya sih bukan karena apa-apa ya, itu kali politis. Itu aja pendapat saya. Kalau menurut saya ya, tidak biasanya dua gubernur ini berlaku yang kayak aneh gitu ya. Menurut saya aneh, nggak sesuai dengan partainya. Partai mereka kan partai nasionalis murni, dan nggak biasanya urusan suku, ras, agama, hal-hal seperti itu. Terus pakai musuhnya lagi ke luar negeri. Terus yang ngomong lagi Ganjar lagi, tambah aneh menurut saya. Dan menurut evaluasi saya, kayaknya sih ada sesuatu yang disembunyikan oleh negara. Karena gini, sel-sel tidur daripada yang, ya tahulah titik-titik, itu mulai bangkit lagi. Dan mereka mulai menunjukkan diri, unjuk gigi. Yang saya punya videonya itu di Palembang salah satunya. Pasti kan saya nggak mungkin komplit ya. Nah, kalau ada di Palembang pasti ada yang di lain-lain daerah pasti. Kalau di Jakarta kelihatannya sepi-sepi aja. Yang protes kan cuma PKS. Dan tidak biasanya PKS bersama PDIP. Pasti ada apa-apanya. Jadi ini sih kayaknya pekerjaan intelijen deh, bukan Ganjar sebodoh itu, dan Ganjar nggak mungkin berani gitu. Awalnya sih saya pikir Bu Mega yang perintah, tapi bodoh banget gitu ya. Tapi ternyata ada sesuatu di balik itu yang saya dengar. Makasih. Ya, kalau saya sih gini, ini sangat tidak beruntung sekali adik-adik kita ini, karena Piala Dunia ini kebetulan dilangsungkan menjelang tahun politik. Jadi sekali lagi ya saya jelaskan, di politik itu nggak ada teman, lawan, sekutu yang abadi dan sebagainya. Politik itu saling menguntungkan. Jadi sangat tidak beruntung lah kita Piala Dunia kita kali ini berlangsungnya pas mau tahun politik. Nggak heran kalau tiba-tiba Ganjar, terus wayan, kita sebagainya. Arahan itu kan pasti datang dari atas juga. Jadi nggak usah heran lah. Kedua, saya rasa ini juga sebetulnya kita ini Indonesia ini ya juga, karena ya negara dubes negara sendiri yang lagi dijajah. Palestina aja juga sudah bilang rapopo mau main ya monggo, gak masalah. Jadi yang punya hajat gak masalah, kita yang ribet. Yang ketiga, ini anak-anak Indonesia, anak-anak atlet U20, under 20 yang nggak bisa main, itu sedih banget. Karena ini satu-satunya kesempatan mereka untuk memperlihatkan mereka punya talenta. Dan syukur-syukur kalau ada klub yang mau melirik, karena ini event Piala Dunia. Pelatih-pelatih ada melihat ke sana. Jadi kasihan sekali, karena ini kesempatan emas mereka satu-satunya, dan pupus. Saya bisa ngerti mereka punya perasaan. Dan yang nggak main sepak bola dan bukan atlet, nggak bisa sembarangan ngomong, karena kalian nggak ngerti perasaan mereka. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ada bantal baunya amis. Piala Dunia batal, hatiku menangis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan anak kita yang latihan bertahun-tahun tidak bisa bertanding. Selamat buat para politikus yang telah menyengsarakan dan telah menghancurkan harapan anak muda dan menghancurkan sepak bola dunia, terutama para politisi PDIP, Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster. Selamat tinggal Ganjar Pranowo. Terima kasih. Jadi gini, ini gue lihat ini kejadian ini bagi saya merasa aneh loh peristiwa ini. Sungguh-sungguh aneh, karena yang komentar ini Wayan Koster sama Ganjar. Ini hanya analisa, mudah-mudahan sih meleset ya. Saya lihat ini sangat berkaitan dengan masalah politik Indonesia menjelang Pilpres menurut saya. Kenapa saya katakan gini? Kelihatannya mungkin ada informasi yang udah masuk ke PDIP. Kalau ini berlangsung, isu ini akan dipakai dan digoreng terus-menerus karena Israel ada di Indonesia. Sehingga diutuslah yang namanya Ganjar Pranowo sama Wayan Koster untuk memberikan statement ini. Sehingga terjadilah yang sekarang kita lihat FIFA membatalkannya. Jadi saya melihat ini ada sesuatu di balik ini yang sangat berbahaya di negara kita.
sehingga dilakukan tindakan sedemikian rupa. Karena bagi saya nggak masuk akal seorang Ganjar dan seorang Wayan Koster yang di Bali mempersoalkan hal yang sifatnya ya dikatakan diskriminasi atau apa. Bagi saya nggak masuk akal, sungguh-sungguh. Jadi saya berpikirnya itu mudah-mudahan keliru lah ya, mudah-mudahan itu memang terjadi semuanya tanpa sengaja. Saya mendukung sekali pendapat Pak Heri tadi. Kita semua tahu PDIP dan Pak Ganjar itu orang-orang pinter. Jadi memang mereka sudah bisa membaca situasi. Menurut saya, kalau Pak Ganjar atau PDIP tidak mengambil posisi menolak, itu bakal jadi gorengan yang murah meriah, sehingga bisa mengganggu stabilitas di NKRI. Apalagi menyambut tahun 2024. Jadi sudah langkah yang benar, bahwa kita tidak menjadi tuan rumah sepak bola. Nggak apa-apa, yang penting negara kita aman dan bisa mencari uang. Itu aja kalau dari saya. Saya salut dengan PDIP dan Pak Ganjar, juga Wayan Koster, Gubernur Bali itu yang berani seolah-olah berkorban menjadi pahlawan untuk membela kepentingan bangsa. Kalau bagi saya, kita itu terlambat untuk men-stop atau membatalkan. Kan tahu bahwa Israel itu kan bulan Juli 2022 itu kan udah masuk babak penyisihan. Nah, kenapa baru sekarang dibatalkan? Yang kedua, lagian Gubernur Bali kan ikut tanda tangan juga sama menteri-menteri lain juga untuk persetujuan ini. Kenapa sekarang malah dirubah lagi? Nah, saya pikir ini kebijakan yang tidak tepat, yang memang seolah-olah terlalu buru-buru, ya. Akibat cuma 2-3 orang yang menyatakan seperti itu, kita kehilangan untuk menjadi tuan rumah yang memang baru pertama dan akan pertama, dan mungkin juga untuk selamanya pertama kali juga kita akan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Kalau menurut pendapat saya, apa yang dilakukan oleh Gubernur Bali itu saya tidak heran. Karena belakangan ini memang sering aneh-aneh mempersoalkan tentang orang bule, wisatawan yang memberikan penghasilan kepada Bali. Padahal kita yang sering ke Bali melihat bahwa itu biasa-biasa aja zaman dulu seperti itu. Sekarang dia jadi aneh. Nah, yang jadi masalah adalah Ganjar kenapa halus terpancing, harus ngikutin pola seperti yang dilakukan oleh Pak Anies waktu Pilkada DKI. Sekarang permainannya sudah berubah, ngapain bermain sara lagi. Tetapi mau diapain lagi, sekarang sudah terjadi, presiden sudah digampar, martabat bangsa sudah dirusak, anak-anak sepak bola yang sudah latihan mati-matian, berkesempatan berlaga sudah hilang kesempatannya. Kerusakan sudah terjadi, bahkan berita terbaru hari ini, biaya yang dikeluarkan untuk bangun fasilitas 300 miliar lebih, itu sia-sia semua. Pak Ganjar mau jadi capres boleh, tolonglah pikirkan kepentingan bangsa, jangan ambisi pribadi merusak semuanya. Terima kasih. Ya menurut saya sih, tadi ada yang bilang harus disosialisasi atau apa ya, 6 bulan atau 1 tahun. Menurut saya sih nggak bisa ya. Semuanya gampang bikin orang itu nggak berantem gitu loh. Udah itu menurut saya pengamanannya gimana? Kalau misalnya nggak boleh pakai gas air mata kan berarti kan harus kayak dorong-dorongan gitu kan? Berarti kan polisinya harus berapa banyak tuh? Kalau misalnya ada antisipasi kerusuhan gitu. Makanya kita kalau saya lihat sih kondisi kalau belum bisa ya jangan dipaksa gitu loh. Oke, makasih. Kalau saya lihat sebetulnya ini lebih sebagai akibat dari kontestasi Pilkada DKI dulu, di mana salah satu calon bisa mengeksploitasi umat Islam dengan memanfaatkan tempat-tempat ibadah isunya. Sekarang mau ditiru oleh PDIP dan jajarannya, sehingga secara genit mereka mengikuti caranya. Cuma sayang caranya sama sekali tidak cerdas, bodoh sekali menurut saya. Kok malah presidennya yang ditampar terang-terangan. Terima kasih. Oke, saya rasa ini opini yang sangat tepat dan seksi ya. Sangat bagus lah. Oke. Dan apa yang tidak diinginkan oleh pecinta sepak bola, terlebih-lebih pemain nasional usia 20, terjadi. Ini karena ulah beberapa pejabat daerah dengan statementnya itu. Dan saya terharu membaca tweet salah satu pemain nasional kita yang berbunyi demikian.
Oh iya Pak, kami tahu Pak, nasib Bapak sudah terjamin, masa depan Bapak sudah bagus, sedangkan kami baru mau merintis karir menjadi lebih baik. Tapi batu lompatan kami sudah dihancurkan sama Bapak. Kita tahulah yang dituju yaitu 2 pejabat daerah. Dan apabila ini terus di-ban oleh FIFA, bagaimana nasib pemain itu? Dan liga-liga di Indonesia menjadi liga tarkam tentunya. Dan ini ada peribahasa yang cocok untuk kasus ini. Nira setitik rusak susu sebelangga. Oke, terima kasih. Menurut saya itu akibatnya itu mutik tradisional si Ganjar tuh, mas. Dan akhirnya PDIP kan hancur gitu. Saya cuma itu aja lah. PDIP kan hancur suaranya di Pilpres nanti. Jadi sekian aja dah. Kalau itu terjadi di Bali, diadakan itu yang bola tuh yang seluruh dunia lebih maju, Balinya banyak turis-turis pada datang. Gara-gara ucapan salah, jadi marah FIFA-nya. Katanya sih mau di blacklist sepak bola Indonesia, nggak boleh lagi. Itu seluruh dunia punya ada lomba. Bagaimana itu kan itu agama sama jangan sama olahraga jangan dibikin jadi munafik begitu. Kan ini negara Pancasila, itu di luar negeri itu orang luar udah ngelirik negara ini yang kaya raya. Mereka apa bisanya jual senjata-senjata aja diadu dombain. Hati-hati aja negara Indonesia ini hancur kayak negara besar aja. Si Rusia aja dulu bisa hancur. Ini udah ngelirik nih negara ini subur kaya raya. Itunya juga itu kekayaan alam juga banyak. Dia pakai satelitnya, dia tahu di mana ada logam emasnya, ada apanya. Saya setuju banget dengan tindakan FIFA dan ini menjadi hukuman sangat besar atas suatu kesalahan yang menurut saya kesalahan yang sangat besar dari suatu pejabat negara. Terima kasih. Kalau menurut saya gini ya, Pak Ganjar menentang kecerdasan sepak bola Israel ke Indonesia. Terus sama Bali juga menentang kedatangan kecerdasan usia 20 tahun Israel. Karena ya kita nggak bisa menyalahkan mereka juga, Bu. Karena dia jatuhnya sebuah malakama, maju kena, mundur kena. Kalau dia mengiyakan, mengizinkan, dia bisa kena habis berjilid-jilid dia. Nantinya kalau dia bilang diokein, bisa bahaya, dia bisa mau pemilu, ini bisa kena berjilid-jilid. Nah terus kayak Bali juga, dia nggak bisa disalahkan juga nanti kalau dia sampai dia diokein gitu. Harusnya ini yang terjadi. Mestinya ini pemerintah, presiden harusnya bertanggung jawab. Kenapa? Sebelumnya harusnya sebelum mereka pada bicara, kayak Pak Ganjar bicara, Iwayan Koster bicara, harusnya presiden harus ngomong dulu. Harus siap menerima kedatangan kesebelasan sepak bola usia 20 tahun untuk Israel. Itu harus presiden harus ngomong langsung sebelum ini beritanya liar di medsos di mana-mana. Nah itu harus mestinya presiden pertamanya jangan diam aja. Nah sekarang sudah terjadi begini, baru presiden ngomong harus siap Indonesia menjamu Piala Dunia. Ini percuma, itu udah di medsos sudah ramai begini, jadi nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, kalau saya pertama kali dengar penolakan dari Gubernur Bali itu, rasanya saya juga mendukung FIFA ya untuk pindah venue dan sekalian berikan sanksi yang berat ke Indonesia. Karena apa? Ya dari awal, sejak awal mencalonkan diri sebagai penyelenggara, Indonesia kan sudah tahu siapa aja yang pesertanya ikut babak penyisian dari awal, termasuk ada Israel. Kalau dia lolos perjuangannya sampai ke Indonesia ya harus diterima. Kalau nggak mau diterima ya dari awal jangan mencalonkan diri. Aneh aja gitu kan, dari awalnya mau tapi setelah kesini tahu pesertanya yang datang tapi ada yang ditolak. Beda dengan kemarin ya yang atlet Rusia itu di ban rame-rame, itu karena banyak negara yang meminta Rusia dikucilkan. Nah kalau kasus kita kan di Indonesia, siapa yang menolak negara lain selain di sini? Kan nggak ada. Bahkan dubes Palestina untuk Indonesia pun bilang nggak ada masalah. Kok jadi kayak pada mau cari muka gitu ya? Ya memang nggak bisa disalahin juga ya, namanya kader partai ya emang jagonya ya
mencari simpati dan pencitraan ya, termasuk Koster sama Ganjar juga itu. Ya itu aja dari saya, sekian, terima kasih. Sebagai masyarakat saya pikir ini juga tamparan keras sih buat PSSI. Dalam hal ini memang PSSI itu harus bertanggung jawab dari sisi persepak bolaan dari end to end, dari A sampai Z. Bukan hanya pertandingannya saja, tapi mobilisasi kondisi. Contoh ya, kita itu sukses sekali dengan 20, bahkan sukses dengan ASEAN Games. Tetapi memang bukan hanya di Senayan saja yang sukses. Pengkondisiannya ada spanduk-spanduk, kemudian sepanjang jalan di Jabodetabek, bahkan di Indonesia dibikin tentang ASEAN Games itu. Jadi ada sebuah penciptaan suasana untuk pelaksanaan event semeriah itu gitu. Sehingga pada saat terjadi pembukaan yang megah itu sudah kumulatif dari komunikasi yang baik ya, kemudian operasional yang baik, penanganan keuangan dan seterusnya. Nah kalau ini kelihatannya memang terburu-buru dan tidak well managed di dalam kepanitiaan PSSI sendiri. Bagaimana mereka memobilisasi massa, memobilisasi masyarakat 6 bulan atau 8 bulan sebelum ini, ada nggak prakondisi itu gitu, termasuk mensosialisasikan bahwa di dalam ini ada juga negara-negara sahabat kita yang belum punya hubungan diplomatis sama kita misalnya. Jadi tidak ada prakondisi itu, baik secara mobilisasi media, mobilisasi di lapangan ya. Tidak seperti mobilisasi message pada saat Asian Games. Nah ketika saat ini terjadi, nggak bisa juga misalnya PSSI hanya menyalahkan pada Pak Ganjar dan Pak Koster gitu. Jadi jangan kebencian itu dipersonifikasi hanya kedua orang ini, karena panitianya juga gagal sebenarnya gitu. Jadi dia coba PSSI, terutama bagian pekerjaannya di PSSI ya, bukan Pak Erik bukan ketuanya, tapi panitia yang harusnya bekerja 6 bulan 1 tahun sebelum Piala Dunia ini ngapain aja sih sebenarnya. Kadang-kadang mobilisasi massa untuk konser Blackpink 3 bulan 6 bulan sebelumnya jauh lebih well informed, well managed, media manajemennya lebih baik gitu. Dibandingkan ini manajemen medianya malah kejuruhan 4 bulan yang lalu. Terima kasih. Saya tidak heran, karena FIFA itu kan mestinya yang olahraga sepak bola itu kan memang bebas politik. Tapi selama ini kan memang FIFA juga berpolitik dan juga cukup kotor. Nah keputusan atau pendapat beberapa petinggi di Indonesia, gubernur itu, saya pikir sudah cukup baik, tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Itu untuk menjaga stabilitas di Indonesia. Memang alasan belum adanya hubungan diplomatik itu tidak kuat. Tapi ya sebenarnya kalau menurut saya adalah untuk menghindari kericuhan politik. Kita menjelang 2024 yang dikhawatirkan banyak pakai politik identitas. Jadi ya menurut saya partai tertentu dan gubernur tertentu sengaja mengangkat isu itu supaya tidak diserang kemudian atas nama rasis dan sebagainya. Jadi sudah putusan benar untuk Indonesia. Kita dihukum sebentar, tapi Indonesia akan lebih langgeng ketimbang kita terima lantas gonjang-ganjing menjadi semua tidak terkendali. Saya nggak tahu alasannya karena hubungan diplomatik atau bukan. Cuman tahu saya sih emang kalau sepak bola di kita itu masih rusuh ya. Kayak yang kemarin banyak yang meninggal, jadi mungkin ntar kalau ada yang nggak suka gitu kan langsung jadi tiba-tiba jadi ribut gitu loh, mendingan nggak usah aja gitu loh. Ya kalau menurut saya ada hikmahnya juga ya kan, kalau umpamanya kita gagal umpamanya untuk menjadi salah satu penyelenggara untuk Piala Dunia ya, walaupun soalnya segmennya cukup menarik lah ya kan. Tapi menurut saya banyak hal yang harus kita perbaiki dulu ya, kanjuruhan belum beres juga ya kan. Lalu PSSI juga perlu pembenahan juga ya, banyak hal yang perlu dibenahi pemerintah gitu aja ya kan. Dan kita harus tetap benar konsisten ya kan dengan keputusan kita bahwa kita menentang dengan pendudukan Palestina oleh Israel. Terima kasih. Saya hanya mau memberikan komentar saja. Kenapa ya masyarakat Indonesia gampang sekali ya tidak bisa membedakan antara olahraga dengan politik ya? Karena itu pelatihnya atau
kaptennya Palestina itu orang Israel katanya. Jadi aneh sekali ya kalau sampai kita itu dibodohin oleh politik ya. Sedangkan di Israel sendiri yang Islam juga cukup banyak itu. Apakah masyarakat Indonesia tahu itu kondisi begini? Itu aja, terima kasih ya. Artinya batalkan. Jadi gini, saya rasa keputusan FIFA sebagai penyelenggara itu sudah sesuai dengan amanat undang-undang aturan internasional di bawah naungan FIFA. Nah, seharusnya Indonesia sebagai tuan rumah harus melaksanakan amanat undang-undang tersebut juga, ya kan? Dan harus siap terima siapapun negara peserta yang sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh FIFA. Ya, di sini nggak boleh ada perlakuan diskriminatif, ya kan? Dan FIFA juga harus menjamin keselamatan setiap negara peserta. Ya, pernyataan kepala daerah tersebut ya bagi FIFA menandakan bahwa tidak ada jaminan keselamatan buat tim Israel, ya kan gitu. Jadi masalah nggak ada hubungan diplomatik bukan berarti nggak bisa ikut turnamen yang diselenggarakan oleh FIFA. Contohnya ya, di bulu tangkis Indonesia dengan Cina Taipei atau Taiwan itu tidak memiliki hubungan diplomatik, tapi atletnya bisa mengikuti pertandingan di Indonesia yang diselenggarakan oleh BWF, ya kan gitu. Jadi ya saya rasa ini yang harus dijadikan pembelajaran buat Indonesia, apalagi untuk para pejabatnya ya kedepannya berpikirlah secara rasional, jangan memalukan seperti ini. Oke. Saya sih berpendapat begini aja, mau sampai kapan sih Indonesia mau belajar dan belajar, terus mau sampai kapan Indonesia itu mabuk agama. Kasihan sebenarnya presidennya Pak Erik juga nggak bisa berbuat apa-apa. Jika saya di posisinya FIFA, saya pun akan saya tolak Indonesia jadi tuan rumah, karena benar-benar diskriminasi dalam segala hal loh, diskriminatif. Yang rugi siapa? Indonesia kan. Indonesia itu nggak pernah ngaca gitu loh, udah miskin belagu gitu loh, udah maksudnya itu gimana ya, kalau mikir tuh telat ya, terlalu fanatik berlebihan itu nggak bagus lah dalam segala hal gitu loh. Saya di keluarga saya ada 3 agama, kami akur-akur aja, bahkan kalau kakak saya datang, kakak saya lagi nyediain sejadah segala macam, kami saling menghormati loh. Nah kalau udah seperti ini ya posisi FIFA udah benar sih, bahaya kalau dilanjutkan di Indonesia. Jaminannya apa? Indonesia lagi, seluruh dunia juga tahu Indonesia seperti apa. Bercerminlah kalau mau maju ini negara, jangan begini terus, hancur negara. Oke, siapapun pemimpinnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.